Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Seringkali kita ingin berubah menjadi baik, menjadi manusia baru. Dan kita ingin menemukan makna hidup kita, tujuan hidup kita diciptakan. Kenapa kita hidup di dunia ini? Namun seringkali itu menjadi pertanyaan yang besar sekali dan sulit dijawab. Tapi sebetulnya jawaban untuk pertanyaan mengapa saya diciptakan dan untuk apa saya hidup di dunia ini, sebetulnya masing-masing orang bisa menemukannya dengan sangat mudah. Yaitu Anda bangun pagi dan kemudian duduk tenang dan mulai bertanya, apa sebetulnya yang membuat hari ini saya sungguh-sungguh antusias? Apa yang membuat saya setiap hari bangun dan ingin segera bangun dan melakukan sesuatu yang sungguh membuat saya bahagia? Nah, itu sebetulnya adalah tujuan kita diciptakan. Karena disitulah kemudian kita memberikan diri kita sepenuhnya. Mungkin tidak mudah, tetapi antusias, semangat untuk melakukannya. Dan lama-lama kita biasanya menjadi ahli di situ. Karena kita terus-menerus melakukannya. Yang kedua, itu berarti kita mencintai yang kita lakukan setiap hari yang membuat kita bersemangat itu. Karena kalau kita tidak mencintainya, begitu banyak tantangan dan kita akan berhenti dengan sendirinya. Maka sebetulnya yang disebut dengan makna hidup, tujuan hidup, bukan kita yang mencarinya. Tetapi tujuan, makna hidup itu yang menemukan kita. Kita tinggal membuka mata, membuka hati, dan melihat. Nah, itulah yang sebetulnya sudah disediakan oleh Tuhan. Karena itu, kita mencoba berefleksi, melihat kembali, apa sebetulnya yang membuat saya sungguh-sungguh antusias? Apa yang membuat saya sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih? Saya mencintainya. Karena kalau tidak mencintainya, kita tidak akan bertahan melakukan sesuatu terus-menerus. Dan kalau kita bisa menemukannya, itu berarti kita mengikuti firman Tuhan. Hidup dalam kasih. Selalu mengasihi di mana-mana. Kita mendasarkan hidup kita dalam kasih. Karena setiap hari kita melakukan yang sungguh-sungguh kita kasihi. Yang membuat kita sungguh-sungguh bersemangat. Tetapi sekaligus yang membuat kita bahagia juga. Tetapi ini yang harus diperhatikan. Kita harus banyak sadar, menyadari apa yang menggerakkan, apa yang sungguh-sungguh membuat kita bersemangat. Kenapa? Karena setiap hari kita itu berpikir 60-80 ribu pikiran. Dan 90% adalah pikiran yang sama yang kita pikirkan hari yang lalu. Jadi pikiran yang sama, kita akan melakukan hal yang sama, dan kemudian kita akan merasakan hal yang sama juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terus mengulangi hal yang sama? Sadar, menyadarinya. Menyadari yang sungguh-sungguh kita cintai. Menyadari yang sungguh-sungguh membuat kita antusias. Menyadari sesuatu yang sungguh-sungguh membuat saya berenergi lebih. Dan itulah yang disebut dengan passion. Tidak semuanya membuat kita passionate. Nah, dengan kesadaran itu, akhirnya kita tidak hanya melakukan apa yang biasa kita lakukan. Kita melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh kita sadari, membuat kita bahagia, membuat kita lebih hidup. Hidup menjadi lebih hidup karena kita melakukan sesuatu yang memang membuat kita lebih hidup, lebih bersemangat. Itulah tujuan kita diciptakan. Dan setiap orang punya. Disitulah kita oleh Tuhan diberi talenta yang terbaik. Kalau kita tidak menemukannya bagaimana? Kalau kita tidak bisa menemukan yang kita cintai setiap hari, kita bisa mengubah dengan membaliknya. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan setiap hari itu. Pelan-pelan. Dengan menyadarinya. Karena kadang-kadang kita mencintainya, tetapi kita kurang menyadari karena seolah-olah sudah terjadi begitu saja. Kalau kita bisa,
Akhirnya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita cintai dan mencintai apa yang kita lakukan. Dan dengan demikian kita menemukan kembali makna hidup kita, tujuan kita diciptakan. Karena memang Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kepenuhannya. Nah, hidup di dalam kepenuhannya itu sebetulnya adalah menyadari apa yang kita lakukan dengan kesadaran sepenuhnya. Tetapi juga menyadari apa yang kita lakukan dengan cinta yang sebesar-besarnya. Dan karena itu kita kemudian hidup sepenuhnya. Kalau kita hidup sepenuhnya, kita sungguh-sungguh mengerti apa yang kita inginkan. Dan persis ketika kita sungguh mengerti apa yang kita inginkan, pasti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan itu. Mencapainya dalam kepenuhannya juga. Dan disitulah kita merasa hidup kita itu penuh, utuh, sempurna. Karena itu kita selalu ingat, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadilah engkau sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tidak sulit karena kita melakukannya setiap hari. Dan biasanya kita sudah bertahun-tahun melakukannya. Kalau kita tidak mencintainya sungguh-sungguh, tidak mungkin. Pasti suatu ketika kita akan quit, tidak akan bertahan. Maka yang kita lakukan bertahun-tahun, sadari itu sebagai sebuah karunia dan anugerah. Dan lihat di belakangnya, kemungkinan besar, bahkan hampir dikatakan 100%, ada cinta di baliknya. Maka kemudian kita menyadari cinta itu. Dan kemudian lebih sadar dalam hidup selanjutnya. Sehingga esok hari kita bangun dengan cinta yang berkobar-kobar, dengan antusias untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang biasa kita lakukan setiap hari. Tidak harus besar sebetulnya yang memberi makna hidup kita. Ada yang memang setiap hari memasak untuk keluarganya. Dan kadang-kadang lelah. Tetapi kalau diteliti, seringkali itu adalah passion. Merupakan wujud cinta. Sehingga dia bisa melakukannya setiap hari dengan sepenuh hati. Kalau disadari lebih dalam, maka kemudian kita bisa bertindaknya lebih nyata, lebih penuh hidup kita. Sukacita kita juga lebih sempurna. Tidak lagi tergantung komentarnya. Kalau dikomentari, wah enak masakan hari ini baru penuh sukacita. Tidak. Bahkan ketika dikatakan, hari ini agak lebih asin, tidak apa-apa. Karena itu adalah wujud cinta kita yang mendalam. Saya sendiri pernah bertemu seorang penjual koran di salah satu perempatan di Jogja. Masih muda anaknya. Dia bersemangat sekali dan mengetahui persis berita-berita yang ada di koran yang dia jual. Dan biasanya, dan selalu menurut saya, setiap kali saya lewat dan bertemu, dia menceritakan yang baik-baik. Misalnya hari ini ada gaji 13, dia akan menceritakan itu dengan detail. Wah, sudah diputuskan. Presiden kita memutuskan akan ada gaji 13. Dan dia menceritakannya dengan penuh semangat. Atau juga kemudian sudah diketemukan koruptor yang kemarin dicari. Dia bisa menceritakan itu. Dan dia membawa kabar gembira. Saya jadi kemudian ingat firman Tuhan. Betapa membahagiakannya melihat orang yang membawa kabar baik. Dan menurut saya penjual koran itu mencintai pekerjaannya. Karena ketika saya tidak membelinya, minta maaf ya, saya hari ini sudah membaca dan di rumah ada koran. Dan dia tidak tersinggung, tidak juga kecewa. Dan dia tetap mengatakan, baik Pak, selamat jalan ya. Jangan lupa tetap tersenyum dan hati-hati di jalan. Penuh semangat hidupnya, sekedar penjual koran. Tetapi saya merasa dia menghayatinya sebagai pembawa kabar gembira yang dia beritakan kepada banyak orang. Syukur kalau kemudian orang membeli koran yang dia jual. Kalau tidak, minimum dia sudah mewartakan kabar gembira. Dan itu membahagiakan orang lain, memberi orang lain pengharapan. Karena itu, kita bisa kok menemukan panggilan kita dalam hal-hal yang sederhana. Passion kita dalam hal yang biasa kita lakukan. Antara passion dan hidup sehari-hari yang normal, tidak harus diperlawankan. Kenapa kita mesti terjebak dengan mengatakan bahwa, wah ini memang sudah pekerjaan saya. Bisa kok kita membuat pekerjaan kita sebagai passion yang kita kerjakan setiap hari.
Sehingga kita menjalankan pekerjaan kita bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah pengungkapan diri, ekspresi diri untuk menjadi pribadi lebih baik, lebih bahagia, lebih penuh karena mengerjakannya sepenuh hati dan penuh kasih, penuh cinta, dan membuat kita excited setiap hari, penuh dengan excitement. Maka kita mesti melatih diri untuk lebih sadar, menemukan cinta di dalam hal-hal yang kita kerjakan setiap hari. Dan disitulah kita bisa hidup sepenuhnya. Karena memang Tuhan menghendaki kita agar kita hidup sepenuhnya. Tuhan sendiri mengatakan, aku datang supaya kalian hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.